saya akan mencoba untuk menjawab soal praktikum jaringan komputer yang saya dapatkan. Di sini saya sudah menjawabnya dalam bentuk laporan. Di sini soal nomor 1 adalah apa pengertian jaringan menurut pemahaman kalian masing-masing. Di sini saya bisa menjawab jaringan telekomunikasi adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Di setiap bagian komputer dapat meminta dan memberikan, itu disebut service. Pihak yang meminta atau menerima layanan adalah klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan adalah server. Desain ini disebut client server yang hampir digunakan dalam semua komputer. Dan untuk soal nomor 2 adalah jelaskan dan beri contoh jenis-jenis jaringan komputer. Di sini jenis-jenis komputer itu saya bisa menjawab ada 3. Yang pertama itu berdasarkan topologi, lalu berdasarkan fungsi, dan berdasarkan areanya. Kalau berdasarkan topologi sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya hanya menjawab beberapa, yaitu topologi bus yang merupakan topologi yang sederhana apabila dibandingkan dengan topologi lainnya. Topologi ini hanya menggunakan satu kabel panjang dan satu terminal, lalu diakhiri dengan satu terminator di bagian akhir kabel. Topologi star layaknya sebuah bintang. Bentuk topologi ini seperti bintang karena memiliki node inti di tengah yang dihubungkan dengan node-node lainnya. Dan ketiga adalah topologi ring. Jaringan dalam topologi ini mampu untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu rangkaian yang berbentuk melingkar layaknya cincin. Dan yang terakhir adalah topologi tree. Topologi ini mampu menghubungkan beberapa jaringan topologi star yang dihubungkan dengan suatu jaringan topologi bus. Ini sekarang jenis kedua, yaitu jenis jaringan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah saya menjawab peer to peer. Jenis jaringan ini sangat sederhana karena hanya menggabungkan dua komputer agar saling berhubung. Yang kedua adalah client server. Dalam jaringan ini terdapat satu komputer yang bertindak sebagai cover server, yang artinya memberikan fasilitas bagi komputer yang tergabung dalam jaringan tersebut, atau dikenal sebagai klien. Jenis yang ketiga adalah jenis berdasarkan areanya. Yang pertama adalah personal area network atau PAN. Jaringan komputer ini hanya mencakup komputer pribadi dengan beberapa perangkat di sekitarnya. Local area. Yang kedua adalah local area network atau LAN. Ini merupakan jaringan komputer yang digunakan untuk mencakup wilayah yang kecil saja, seperti gedung kantor, gedung kampus, gedung sekolah, atau di rumah. Yang ketiga adalah metropolitan area network. Jaringan ini bisa memberikan layanan dengan cakupan wilayah yang lebih luas hingga mencapai 10 sampai 50 km. Yang terakhir, wide area network. Wide area network ini mempunyai cakupan area yang lebih luas daripada WAN dan yang lain-lain. WAN bahkan dapat menghubungkan beberapa wilayah, bahkan hingga mencapai wilayah negara lainnya. Dan sekarang adalah soal nomor 3, yaitu jelaskan minimal 4 topologi jaringan per orang dalam satu kelompok. Di sini saya menjawab topologi bus, mesh, star, dan ring. Yang pertama, topologi bus ini topologi sederhana yang apabila dibandingkan dengan topologi lainnya. Topologi ini hanya menggunakan satu kabel, seperti yang saya jawab di atas tadi. Dan keuntungan dari topologi ini adalah tergolong sederhana dan tidak banyak sumber daya pada kabel. Kekurangannya, jika terdapat kabel yang terputus, maka akan memutus jaringan bus dan mengganggu klien lainnya. Kedua adalah topologi mesh. Topologi ini merupakan gabungan dari topologi star dan topologi ring. Keuntungan dari topologi ini adalah karena adanya berbagai alur pengiriman untuk data yang banyak, maka tidak perlu khawatir adanya tabrakan data.
Dan untuk kekurangan topologi ini adalah membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena proses instalasi jaringan begitu rumit dan membutuhkan kabel dalam jumlah yang banyak. 3. Topologi star. Lainnya sebuah bintang. Bentuk topologi ini seperti bintang karena memiliki not di tengah yang dihubungkan dengan not yang lainnya. Kelebihan dari topologi ini adalah apabila satu kabel putus, maka jaringan yang lain masih bisa berfungsi dan tidak akan mengganggu komunikasi. Kekurangannya adalah jika pusat mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan ikut terpengaruh dan gagal beroperasi. Terakhir adalah topologi ring. Jaringan ini mampu untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu rangkaian yang berbentuk melingkar layaknya cincin. Kelebihan dari topologi ini adalah biaya untuk melakukan instalasi cukup terjangkau, aliran data lebih cepat dan mudah untuk diimplementasikan. Kekurangan dari topologi ini adalah jika terdapat satu kabel yang putus atau rusak, maka akan membuat jaringan gagal beroperasi dan mempengaruhi lainnya. Soal nomor 4 adalah buatlah 3 topologi jaringan pada paket tracer sesuai dengan yang dijelaskan masing-masing anggota kelompok. Di sini saya membuat topologi bus dan topologi ring dan topologi star. Ini seperti ini contohnya. Ini adalah topologi bus, ini adalah topologi ring, dan ini adalah topologi star. Oke. Dan nomor 5, tentukan jumlah subnet dan jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host dan broadcast yang valid. Untuk IP yang pertama 192.168.210/26. Ini adalah netmax-nya. Jumlah subnetnya 2/x, yaitu 2/2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnetnya 2/6, yaitu dikurangi 2 ini tadi, jadi 62 host. Blok subnetnya itu 256 dikurangi 192 kan nilai oktet terakhir dalam subnet mas sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah ini, dijumlahkan saja, jadi ini jumlah subnet berikutnya sesuai dengan ini 4, jadi 0, 64, 128 dan 192. Alamat host dan broadcastnya, alamat host pertama adalah satu angka terakhir subnet dan broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya, dan ini tabelnya seperti ini. Oke. Dan yang kedua adalah alamat IP 172.16.0.0/18, dan ini untuk subnet. Nah, terus di jumlah subnetnya seperti yang tadi, ini jumlah hostnya, terus blok subnetnya seperti ini, dan ini adalah tabel untuk subnet host pertama, host terakhir, dan broadcast. 4 karena jumlah subnetnya ada 4, maka terdapat 4. Oke, dan yang terakhir adalah yang terakhir alamat IP 10.000/10. Ini seperti ini, dan ini adalah tabel perhitungan saya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yudha Pratama dengan NPM 0684 dan ID kelompok saya adalah JK193. Di sini saya akan menjawab soal praktikum jaringan komputer untuk modul kedua. Di sini saya juga sudah menyiapkan jawaban saya dalam bentuk Word agar memudahkan saya dalam menjawab. Oke, untuk yang nomor 1 adalah berikan penjelasan singkat tentang apa itu DHCP dan bagaimana prinsip kerjanya. Di sini saya bisa menjawab. Pengertian DHCP server adalah perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh klien atau perangkat bawah yang masih dalam satu jaringan network. Selain IP address, nantinya DHCP server juga akan mendistribusikan parameter yang lain seperti default gateway dan DNS server. Setiap ada server pusat
server itu salah satu klien atau bawahan server. Karena DHCP server berarsitektur klien server, maka komputer yang mendistribusikan IP address adalah DHCP server, sedangkan penerimanya adalah DHCP klien. Prinsip kerja DHCP server itu umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk mendistribusikan kepada klien yang disebut DHCP pool. Setiap klien kemudian akan menyewa alamat IP dari DHCP pool untuk waktu yang ditentukan oleh DHCP, biasanya hingga beberapa hari. Manakala waktu penyewaan alamat IP tersebut habis, klien akan meminta kepada server untuk memberikan alamat IP yang baru atau memperpanjangnya. Nomor 2 adalah lakukan konfigurasi jaringan DHCP fix routing bersama kelompok kalian menggunakan IP yang kalian dapatkan. Ya, dan di sini adalah screenshotnya. Ini adalah screenshot hasilnya. Saya hanya ada screenshotnya, tidak ada penjelasan. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lagi. Di sini nomor 3 adalah lakukan konfigurasi IP statik dan DHCP menggunakan IP ini pada paket tracer. Dan ini adalah screenshot hasilnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Setiawan, NPM 06 2018 106937. Saya dari kelompok JK193. Di sini saya akan membahas soal-soal yang saya dapatkan dari praktikum modul 1 dan 2. Di sini kode soal saya adalah LK1. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 1, yaitu adalah apa pengertian jaringan menurut pemahaman kalian masing-masing. Menurut saya, jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Nomor 2, jelaskan dan beri contoh jenis-jenis jaringan komputer. Penjelasan berbeda setiap praktikum dalam satu kelompok. Jaringan komputer berdasarkan cara pemrosesan data. Ada 3, yaitu host terminal, di mana sebuah atau lebih server yang dihubungkan dalam sebuah DOM terminal di mana dihubungkan dengan kabel RS-232. Maka pemrosesan data dan penyimpanan data harus besar. Yang kedua, client server, di mana sebuah server memberikan layanan-layanan kepada komputer klien. Dan ketiga, peer-to-peer, sebuah komputer yang terhubung dengan komputer lainnya dengan media kabel atau interkabel di mana komputer dapat menjadi server maupun klien. Yang kedua, jaringan komputer berdasarkan sisi lingkupnya. Dibagi menjadi 3, yaitu LAN atau Local Area Network, yaitu sebuah jaringan dengan lingkup area yang terbatas. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network, yaitu sebuah jaringan yang mencakup antar kantor yang berdekatan. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN, yaitu sebuah jaringan komputer yang cakupan area paling luas atau bisa disebut dengan internet. Kita ke soal nomor 3. Jelaskan minimal 4 topologi jaringan per orang dalam satu kelompok. Di sini saya mengambil topologi ring, star, tree, dan peer-to-peer. Kita ke topologi ring, yaitu adalah sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Topologi star, topologi jaringan berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi node yang berada di tengah sistem jaringan. Yang ketiga, topologi tree. Topologi jaringan berbentuk tree atau pohon merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star. Di mana jaringan topologi bus memiliki konektor utama beberapa topologi star jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon. Yang keempat, topologi peer-to-peer, yaitu adalah topologi jaringan peer-to-peer. Topologi jaringan yang menghubungkan dua komputer atau dengan satu buah kabel. Bisa dibilang bahwa topologi jaringan jenis ini adalah yang paling sederhana dibandingkan dengan yang lain. Yang keempat, buatlah 3 topologi jaringan pada paket tracer sesuai dengan yang dijelaskan masing-masing anggota kelompok. Yang pertama adalah topologi tree. Di sini kita menggunakan topologi tree. Ada hub 1, hub 2, hub 3. Di sini ada jaringan 1. Ini ada 4 klien, jaringan 2. Ini ada 4 klien dan jaringan 3.
Ini juga ada 4 klien. Sehingga saya bentuk sedemikian rupa sehingga membentuk seperti pohon. Yang kedua ini adalah topologi star. Di sini ada titik penghubungnya ada di tengah-tengah topologi. Dan yang ketiga adalah topologi peer-to-peer, yaitu adalah dua komputer yang terhubung dalam satu buah kabel saja. Kita ke nomor 5, tentukan jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid untuk IP A 192.168.21.0/26. Yang pertama-tama kita akan mencari dulu CIDR dari /26. Saya dapatkan ini subnet NAS-nya dan kita convert menjadi biner. Kita mencari jumlah subnet. Jumlah subnet kita ambil jumlah 1 pada oktet yang terakhir. Yang di paling belakang ini ada 1 2 kali. Berarti kita 2 pangkat X-nya ini adalah 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet ini adalah jumlah 0 yang berada di oktet terakhir. Ini 0-nya ada 6, berarti 2 pangkat Y min 2. 2 pangkat 6 min 2, yaitu 62 host. Yang ketiga plus subnet kita ini 256 dikurangi 192, yaitu adalah nilai oktet terakhir subnet NAS sama dengan 64. Jadi subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128. Jadi kita tambahkan 64 hingga 192 hingga ketemu mencari subnet, mencari subnet. Selanjutnya alamat host dan broadcast. Ini adalah tabel host pertama. Ini IP yang bisa digunakan titik 1 sampai 62. Ini 63 adalah broadcastnya. Selanjutnya IP 192.168, 21.65 sampai 126 dan seterusnya. Kita ke B. IP-nya adalah 172.16.0.0/18. Pertama-tama kita akan mencari /18 itu subnetnya berapa. Kita dapatkan 255.255.192.0. Kita rubah ke biner dulu dan ini adalah hasilnya. Kita mencari subnet. Caranya sama seperti yang tadi. Hanya saja kita mencari kedua oktet yang terakhir ini. Yang ini 2 ini. Yang sini ya, sini. Ini ya, 2 ini ya. Jadi ini satunya adalah memiliki 2 ini, berarti 2 pangkat X-nya adalah 2, berarti adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita ke jumlah host per subnet, 2 pangkat Y, ini 0-nya adalah ada 14. Jadi 2 pangkat 14 min 2 sama dengan 16.382 host. Kita ke blok subnet, hasilnya sama 256 min 192, dapat dari sini 192-nya sama dengan 64, berarti kita nambahnya 64 subnetnya. Kita ke IP yang bisa digunakan. Yang pertama 172.16.0.1 sampai 254 sampai 63.254. Terus kita ke broadcastnya titik 255. Kita pindah ke network pindah ke IP 64.1 sampai 127.254. Terus kita ke 128 sampai 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita ke IP yang ketiga, yaitu adalah 10.0.0.0/10. Kita ubah dulu, kita cari dulu /10 itu berapa subnetnya. Saya dapatkan 255.255.0.0. Kita convert ke biner. Kita mencari jumlah subnet 2 pangkat 8. 8 ini kita ambil dari sini, dari yang ketiga ini. Nah, kita dapatkan 8 berarti 2 pangkat X. 2 pangkat 8 sama dengan 256 subnet. Selanjutnya jumlah host per subnet.
adalah ini nilai nolnya ini total ada 16, jadi 2 pangkat 16 min 2 sama dengan 65.534 host. Blok per subnet 256 min 25 sama dengan 1. Berarti subnet lengkapnya 01234 dan seterusnya. Kita ke subnet pertama 10.0.0.0. Host yang pertama adalah 0.1 sampai 255.254. Selanjutnya kita ke broadcastnya 255.255. Terus kita ke IP selanjutnya 10.1.0.0. Kita host yang pertama 1.0.1 sampai 255.254 dan seterusnya. Baik, ini adalah soal yang modul pertama. Selanjutnya kita ke soal modul yang kedua. Soal yang pertama, berikan penjelasan singkat tentang apa itu DHCP dan bagaimana prinsip kerjanya. Menurut saya, DHCP adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server, sedangkan komputer yang meminta IP disebut dengan DHCP client. Prinsip kerja ada 4. Yang pertama, DHCP discover, yaitu klien akan menyebar request secara broadcast untuk mencari DHCP server yang aktif. Yang kedua, DHCP over. Setelah DHCP server mendengar broadcast dari DHCP client, DHCP server kemudian menawarkan sebuah alamat kepada DHCP client. Yang ketiga, DHCP request, yaitu klien meminta DHCP server untuk menyewakan alamat IP dari salah satu alamat yang tersedia dalam DHCP pool pada DHCP server yang bersangkutan. Yang keempat, DHCP pack. DHCP server akan merespon permintaan dari klien dan mengirimkan paket acknowledgement. Kemudian DHCP server akan menetapkan sebuah alamat dan konfigurasi TCP IP lainnya kepada klien dan memperbarui basis data database miliknya. Klien selanjutnya akan memulai proses binding dengan tumpukan protokol TCP IP, dan karena telah memiliki alamat IP, klien pun dapat memulai komunikasi jaringan. Kita ke soal yang kedua, lakukan konfigurasi jaringan DHCP fixed routing bersama kelompok kalian menggunakan IP yang kalian dapatkan. Di sini saya menggunakan ini. Saya menggunakan IP 192.169.11.0, 192.168.12.0, 192.169.13.0. Yang pertama, saya akan membuat DHCP pool di server. Caranya membuat DHCP pool, kita enable dulu. Kita ke conft, configuration terminal. Selanjutnya kita mengetik IP DHCP pool terus nama DHCP. Terus yang selanjutnya kita ketikkan networknya. Network dari IP dari jaringan ini, dari networknya ini 192.168.11.0. Spasi subnet masknya 255.255.0. Selanjutnya kita mengetik default gateway, default router maksudnya. Default router ini adalah gateway dari yang menetapkan gateway yang di-requestkan DHCP ke klien. Kita ketikkan alamat routernya 192.169.11.1. Ini adalah alamat dari fast Ethernet FA0T0. Kita lihat IP-nya. Ini adalah 192.169.11.1. Selanjutnya kita akan request alamat IP. Kita klik PC-nya. Lalu ke desktop, kita ke IP configuration. Kita pilih pilihan yang DHCP. Nah, ini sudah mendapatkan alamat IP 192.169.11.2. Kita lakukan hal yang sama kepada router 2 dan router 3, sehingga dia sudah mendapatkan alamat IP yang sesuai dengan keinginan kita. Ini 12.2. Yang ini adalah 13.2. Seharusnya 13.2. Oke.
Selanjutnya kita akan melakukan static routing, yaitu adalah routing agar antar PC ini bisa berkomunikasi. Yang pertama kita klik routernya, kita pilih physical, kita pilih config, kita pilih static. Network ini diisi adalah network tujuan dari routing kita. Ya, saya ingin mengkoneksikan network yang ini 13.0, 12.0 dan juga kabel serialnya. Jadi saya masukkan aja networknya. Kita masukkan aja networknya yang 13.0 ini via mesh DC mesh-nya, terus next hub-nya ini kita menentukan jalurnya lewat mana. Saya ini dari router 1, kita serahkan routingnya kepada router selanjutnya di ini di router SE 3.0. Kita lihat IP-nya dari SE 3.0. IP-nya adalah 70.70.70.1. Yang 2.0 maksud saya. Yang ini 50.50.50.2. Kita isi saja next hub-nya 50.50.50.2. Selanjutnya kita ke network 12.0 sama seperti tadi, DC max-nya network subnet mask dan next hub-nya sama lewat 50.50.50.2. Dan kita ke router 2, kita pilih config static. Di sini kalau yang sudah terhubung dengan router ini nggak perlu di routing, nggak perlu di static routes. Yang tidak terhubung ini adalah 11.0 dan 13.0. Kita masukkan saja 13.0 via-nya ini lewat sana, berarti kita masukkan ini interface SE 2.0 yaitu adalah IP 70.70.70.2. Selanjutnya adalah IP 192.168 11.0 subnet mask dan juga next hub-nya kita masukkan yang di SE 2.0 50.50.50.1. Terus kita masuk ke router yang ketiga. Kita pilih config, kita pilih static. Di sini saya ingin network 11.0, 12.0 dan juga 50.0.0.0. Kita masukkan saja IP networknya 192.169.11.0, max-nya /24. Ini next hub-nya kita isikan 70.70.70.1. Kita ke network 12.0 sama next hub-nya 70.70.71 dan network 50.0.0.0/30 sama lewat 70.70.70.1. Kita tes mengirimkan data dari PC 3 ke PC 1. Jika dia sukses, maka dia akan tertulis sukses di sini. Ini masih valid, kita fire lagi. Nah, dia sukses, berarti artinya dia sudah terhubung. Selanjutnya saya memasukkan saya ingin mengetes PC3 dari PC2. Ini masih valid, kita fire lagi. Nah, dia sukses, berarti routing berhasil. Baik, kita ke soal berikutnya. Lakukan konfigurasi IP statik dan DHCP menggunakan IP 192.168.50.0/25 di paket tracer. Kita ke paket tracer yang modul 2. Nah, ini yang bawah. Yang pertama kita membuat DHCP pool seperti tadi. Dengan sintaknya kita enable dulu, kita conf t. Kita langsung saja menulis IP pool IP DHCP pool nama DHCP. Terus ini kita masukkan networknya berapa tadi? 192.168.50.0/255 berarti berapa? 255 itu /192 kalau nggak salah, lupa saya.
berarti 255 terus 92. Kita ke default router, default min router. Default min router ini adalah IP gateway-nya 192.168.50.1. Ini adalah alamat interface FA1.1. Jika sudah, ini kita requestkan PC1 kita pakai IP DHCP, yang kedua kita PC-nya pakai IP static. Ini sudah mendapatkan IP DHCP, kita mendapatkan IP 50.2. Yang kedua, ini pakai static. Kita masukkan IP 50.3 dengan gateway 50.1. Selanjutnya kita tes mengirimkan paket dari PC DHCP ke PC static. Jika sukses, maka berhasil. Di sini sudah sukses, artinya dia sudah berhasil. Baik, sekian penjelasan soal dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thomas Alif Rahmat, NPM 06/2017 10601, kode kelompok JK193, kode soal LK1. Soal nomor 1, modul pertama, apa pengertian jaringan menurut pemahaman kalian masing-masing? Jaringan menurut saya adalah perangkat komputer yang saling terhubung dan satu sama lain dan saling berbagi data atau informasi. 2. Jelaskan dan beri contoh jenis-jenis jaringan komputer dan jelaskan secara berbeda satu kelompok. Jenis jaringan komputer berdasarkan data informasi jaringan terpusat, jaringan distribusi. Jenis jaringan berdasarkan peranan atau hubungan tiap komputer adalah client server, peer-to-peer, host terminal. Jenis jaringan yang berdasarkan cangkupan wilayah LAN, MAN, WAN. Nomor 3, jelaskan minimal 4 topologi per orang satu kelompok. Topologi ring. Topologi ring sesuai dengan namanya menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Topologi star berbentuk seperti bintang dari beberapa komputer memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Topologi tree, topologi yang berbentuk seperti pohon, merupakan bentuk dari gabungan dari sistem topologi star dan bus. Topologi peer-to-peer. Peer-to-peer adalah topologi yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Bisa dibilang topologi jaringan ini yang paling sederhana. Nomor 4, buatlah 3 topologi jaringan pada ketrace sesuai dengan jelaskan masing-masing anggota kelompok. Ini bentuk topologi tree. Ini topologi star. Ini topologi peer-to-peer. Nomor 5, tentukan jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host dan broadcast untuk IP valid. A 192.168.21.0. Ini adalah jumlah subnetnya. Jumlah subnetnya 2 pangkat X 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet itu 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62. Blok subnet 256 dikurangi 192. Nilai oktet terakhir subnet max sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128 dan 128 tambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet selengkapnya adalah 064.128.192. Alamat host broadcast sebagai catatan host pertama adalah 1, maka satu angka setelah subnet, dan broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Dan yang B 172.16.00/18. Jadi kita jadikan ke binary dulu. Terus ini subnetnya 255.255.192.0. Jumlah subnetnya 2 pangkat X adalah 2 pangkat sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet adalah 2 pangkat Y sama dengan 2 adalah 2 pangkat 14 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 16.382 host. C 10.10
10.000 per 10 dijadikan ke binary. Ini subnetnya, jumlah subnetnya 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jumlah host per subnet 2 pangkat 16 sama dengan dikurang 2 65.534 host. Ya, sudah sekian modul pertama. Sekarang lanjut ke modul kedua. Ini tugas modul 2. Berikan penjelasan singkat tentang DHCP. DHCP menurut saya itu sebuah server yang memberikan layanan IP secara otomatis, memberikan alamat IP. Prinsip kerja DHCP server ini ada dibagi 4 macam. DHCP discover yang untuk merequest, DHCP offers untuk mendengar requestan dari klien, DHCP request untuk menyewakan alamat IP, DHCP pack untuk merespon dari alamat yang tersebut dan memberikan paket gitu. Nomor 2, lakukan konfigurasi jaringan DHCP fixed. Ini konfigurasinya menggunakan IP ini. 3, lakukan konfigurasi IP statik dan DHCP menggunakan IP 192.168.50.0/25 di paket tracer. Inilah IP-nya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.